Bodinya kecil, powernya besar, suaranya spektakuler, dan harganya cuma 2 jutaan. Ini dia video cerita saya untuk Vio KA17. Hai semua, balik lagi di YouTube. Sedikit cerita dulu, jadi setelah sekian lama saya main portable audio, awal tahun kemarin kepikiran untuk beli desktop DAC aja apa ya. Karena kebanyakan memang saya itu di depan komputer duduk pada saat dengerin musik. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ada yang punya kemampuan desktop DAC tapi dengan dongle, bentuknya kayak dongle gitu, enak juga kali ya. Dan ternyata Vio ngeluarin produk mini desktop M. Ya udah, setelah malak istri, akhirnya kebeli juga si Vio KA17 barengan sama Soundrem SR5. Dan akhirnya jadilah combo daily driver terbaru saya. Nah, pas beli kita itu dapat tentu aja DAC-nya, terus kita dapat case dari kulit which is good, udah include dalam paket penjualan. Jadi nggak seperti si pendahulunya KA13 yang case-nya itu harus beli terpisah. Kita dapat kabel USB C to C standar Vio ya. By the way bagusan punyanya EPZ TP50. Ada juga converter USB A to USB C dan tentunya yang terakhir ada beberapa paper untuk buku manual. Nah, untuk desain dan build quality ini masih mengusung signature-nya si Vio ya. Dengan ada siluet huruf X di sini seperti si pendahulunya Vio KA13. Secara build quality juga menurut saya tergolong oke, bagus. Dan satu yang saya apresiasi untuk si Vio KA17 ini, sebuah upgrade dari Vio KA13 adalah button atau tombolnya yang lebih enak untuk dioperasikan, lebih tactile dan enak aja. Nih bunyinya kayak gini, nggak berasa murahan dan firm untuk pengoperasiannya. Nah, secara singkat si Vio KA17 ini dia punya spek yang menurut saya ini cukup menjanjikan. Kalau Vio bilang itu dia apa ya sebutannya, multi stage hi-fi audio circuit, nah model kayak gitulah. Dia pakai dual channel DAC ES9069Q yang mana untuk saat ini itu adalah mungkin bisa dibilang adalah sebuah flagship DAC ya. Terus dia ada desktop mode juga, jadi kita colok power bank ke port USB Type-C yang warna oranye di samping ini. Itu kita bisa dapat power yang gede banget sampai 600 mW yang secara spek itu kuat untuk ngangkat headphone berat sekalipun. Nah, secara lengkap untuk spesifikasinya teman-teman bisa langsung main aja ke websitenya Vio biar lebih jelas bacanya di sana. Nah ya, namanya Vio, ada aja fitur yang bisa dibilang revolusioner. Dia kasih custom EQ via aplikasi. Ya, dongle mana lagi yang udah ada custom EQ-nya? Baru Vio kayaknya kalau nggak salah ya. Ya setidaknya pada saat video ini dibuat. Gak cuman itu, ini dongle punya segudang fitur banyak banget. Kita bisa gonta-ganti filter dan banyak lah. Gak akan saya jelasin satu persatu di sini karena bakal panjang dan ya ngabis-habisin durasi video. Nah, daripada kebanyakan cincong, kebanyakan ngomong, kita langsung aja ya bahas suaranya. Tapi sebelum kesana saya mau disclaimer dulu. Ini adalah DAC termahal yang pernah saya beli, jadi ekspektasi saya tinggi. Dan kuping saya terbiasa pakai DAC under sejuta atau sejuta lebih dikit lah. Terus untuk tesnya saya pakai Soundrem SR5 dan nanti di akhir video bakal saya bandingin atau setidaknya kasih gambaran lah ke teman-teman kalau di compare sama EPZ TP50 itu gapnya atau perbandingannya seperti apa. Oke, langsung aja ke bagian suara. Overall suaranya itu bisa dibilang dia netral, agak warm tapi bukan yang sekedar warm biasa, tapi suara yang bener-bener dia itu hangat, musikal, bahkan kalau dilebay-lebayin ada rasa kayak analog-analognya. Nah, untuk bass dia tebel dengan kontrol yang baik, ada sedikit bumbu di bagian bassnya walau nggak banyak ya. Dan bagi saya ini kayak apapun kalau dicari itu ya ada, dia tag-nya ada, sub-nya juga
bisa dinikmatin dengan baik, dinamikanya juga bagus, bassnya kualitasnya itu bener-bener bagus. Dia punya kualitas bass yang sangat-sangat berkualitas. Nah terus midnya kayak gimana? Di sini sangat-sangat membuat kita waktu dengerin musik itu feel-nya nyantai tanpa mikirin sebuah lagu ini yang nyanyi kayak gimana. Jadi feel-nya enjoy banget dengerin si penyanyi itu melantunkan lagu. Bobot vokal-vokal cowok yang berat ataupun cewek di upper mid range yang dia dominan, di sini disajikan dengan pas dan manis. Instrumen kayak gitar yang dia mau distorsi lah, mau clean gitar, sampai twanky-nya Stratocaster. Itu kalau teman-teman tahu semuanya disajikan atau dipresentasikan sama DAC ini dengan semestinya. Nah untuk high-nya dia tuh punya ekstensi yang bagus, tapi di waktu yang bersamaan dia nggak nusuk, bahkan bisa dibilang cukup safe, aman untuk kebanyakan orang. Even saya pair sama SR5 yang dia ada naik di 8K-nya pun untuk kuping saya masih oke-oke aja. Nah sementara itu untuk teknikalitasnya ya jangan ditanya ya, dia sangat detail, bagus banget, layering juga luar biasa. Separasi antar instrumennya jelas, imagingnya megah mampus kalau saya bilang. Sebenarnya secara singkat ini bisa dibilang mind blowing suaranya. Gini deh, untuk ngasih gambaran seperti apa suaranya, kita bandingin sekalian sama si EPC TP50. Saya coba pakai analogi gampang aja ya. Jadi ibarat masakan itu, kalau pakai KA17 kita itu komennya, wah ini enak banget nih makanannya, tanpa mikir oh ini ada rasa kunyit, ada jinten, ada lada, garamnya sekian sendok lah, dan macam-macam, gak gitu. Tapi kita berasa jadi seorang yang disajikan sebuah makanan itu memang untuk dikonsumsi, untuk dinikmati. Rasanya ngeblend jadi satu, yaitu yang disajikan. Nih sebuah paket yang udah jadi, nikmatin aja lah, nggak usah kebanyakan mikir. Beda cerita kalau sama si EPC TP50, dia enak, suaranya bagus juga, tapi efek ke kita waktu dengerin si TP50 itu beda. Ibarat masakan itu kita makan, wah enak nih, garamnya pas, ada aromatik dari daun bawang misal, wah kunyitnya terasa, dagingnya empuk juga nih. Jadi kita malah jadi menganalisa sebuah masakan itu enak karena beberapa komponen bumbu yang ada di dalamnya, bukan sebagai sebuah the whole hidangan yang disajikan untuk dinikmati. Tapi ya ujung-ujungnya kita sebagai user disuruh milih mau yang seperti apa. Kalau koki yang suka ngulik mungkin prefer ke TP50, kayak teman-teman yang suka ngulik gitar, ngulik drum seperti itu. Tapi kalau seorang yang cinta kuliner, lapar, ya pasti akan pilih KA17. Udah disajikan, udah ini enak, silahkan dinikmati. Seperti itu. Nah terlepas dari semua kelebihan di suaranya ini, sayangnya si dongle ini secara software kayaknya masih belum terlalu beres. Belum terlalu baik. Di Windows sama di Mac itu ada beberapa momen pada saat kita pindah lagu dari lagu track 1 ke track 2 itu suaranya hilang. Padahal musiknya itu ngeplay sampai separuh, sampai habis. Tapi suaranya nggak ada. Ya sebenarnya tinggal dicopot terus dipasang lagi, masalahnya udah beres. Tapi itu hal yang sangat-sangat mengganggu ya, walaupun ya sepele lah. Dan semoga ke depan itu bisa diberesin buat update firmware-nya. Nah ngomongin firmware ya, ada satu hal yang bikin sebuah dongle DAC agak kurang fungsinya, yaitu tombol play, pause, sama next, sama previous lah. Di Vio KA17 ini waktu awal-awal itu nggak ada, tapi akhirnya di firmware yang terakhir 2.0 itu di update jadi punya fitur semacam play, next, sama previous. Dan uniknya dia di sana modelnya profile, jadi ada profile A, profile B, sama profile C. Tergantung nanti teman-teman muscle memory jarinya itu
prefer yang mana. Ada yang diteken itu langsung next, ada yang sama diteken dan di hold. Nah itu baru next lagu. Terserah, bisa dipilih sama pengguna masing-masing. Terus untuk konsumsi daya ke handphone kayak gimana? Di saya selama pemakaian masih tergolong aman. Jadi saya pakai Samsung A54, baterainya 5000 mAh kalau nggak salah. Itu sekitar 1-2% penurunannya ketika buat ngeplay lagu volume normal di 4-5 lagu ya. Jadi 4-5 lagu itu penurunan baterainya sekitar 1-2%, which is good untuk performance dan suaranya yang harus dibayar sama konsumsi baterainya. Jadi apakah recommended? Kalau saya bilang jelas ini recommended. Mungkin ini bisa jadi sebuah standar benchmark dongle DAC 2 jutaan, dan jujur saya puas dengan apa yang saya dapat setelah mengeluarkan duit sekitar ya 2,5 jutaan untuk DAC yang satu ini. Sejauh ini yang terbaik ya yang pernah saya dengar. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya ceritain ke teman-teman tentang Vio KA17. Like aja kalau teman-teman suka sama videonya, feel free buat subscribe. Thanks sudah nonton sampai akhir, dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.